Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan manajemen sumber daya manusia hari ini kita akan membahas tentang analisis pekerjaan. Jadi setelah desain pekerjaan, kemudian setelah adanya desain pekerjaan, kemudian kita mencari informasi-informasi lebih lanjut, dan kemudian dianalisis. Nah, itu akan dipelajari pada pertemuan hari ini. Jadi, apa itu analisis pekerjaan? Setelah pekerjaan tercipta atau selesai didesain, kemarin kita mempelajari tentang bagaimana, mengapa, siapa yang harus mengerjakan, itu didesain, kemudian struktur-strukturnya, mekanisme-mekanismenya, itu didesain semuanya. Maka selanjutnya kita memerlukan suatu informasi yang dapat lebih memahami tentang pekerjaan tersebut. Jadi pekerjaan tersebut tuh yang sesuai dengan pekerja itu seperti apa, syarat-syaratnya, standarnya, standar operasional prosedurnya seperti apa. Itu yang pasti kita harus melakukan pendekatan-pendekatan dengan pekerja. Terus kemudian dianalisis pekerjaan tersebut. Jadi dianalisis, nah ini menurut para ahli Lloyd and Leslie 2004, analisis pekerjaan adalah proses penentuan dan pencatatan tentang informasi yang berkaitan dengan karakteristik dari suatu pekerjaan tertentu. Jadi semua informasi-informasi baik secara data-data kemudian kita olah dengan baik sehingga informasi tersebut menjadikan karakter suatu pekerjaan itu yang sesuai. Itu adalah tugas dari analisis pekerjaan. Nah, ini informasi yang dikumpulkan untuk melalui analisis pekerjaan itu, kegiatan kerjanya apa? Pengumpulan informasi tentang kegiatan kerja atau tugas-tugas yang benar-benar dilaksanakan dalam suatu pekerjaan. Jadi kegiatan kerjanya apa? Contoh dalam suatu divisi manajemen sumber daya manusia itu kegiatannya apa aja. Jadi dianalisis kegiatan kerjanya apa aja, mengurusi absensi karyawan, kemudian mengurusi tunjangan makan, tunjangan transportasi, tunjangan kesehatan, tunjangan hari tua, kemudian apalagi rekrutmen, seleksi, kegiatannya apa aja, tugas-tugasnya itu apa aja. Jadi nanti dikumpulkan semua informasinya. Kalau seleksi kerja itu rekrutmen itu nanti prosesnya apa aja. Nah, itu nanti kegiatan kerjanya apa. Contoh kalau di bagian pemasaran, kegiatan kerjanya apa? Mulai dari distributor atau mulai dari supply, pengiriman barang, kemudian atau mendapatkan mendapatkan pesanan, kegiatan kerjanya mendapatkan pesanan itu mulai dari mungkin daftar namanya, daftar nama pemesannya, kemudian didistribusikan sampai lah itu terus promosi kegiatan kerja itu merupakan suatu hal informasi yang harus dikumpulkan dalam analisis pekerjaan. Jadi semuanya digali informasinya melalui karyawan atau pekerjanya itu, sehingga pekerja akan nyaman dengan kegiatan kerja tersebut. Walaupun kegiatannya monoton, itu saja, akan tetapi si karyawan tersebut nyaman dengan kegiatan dalam suatu pekerjaan tersebut. Kemudian perilaku manusianya, pastinya perilaku manusia itu antara manusia satu dengan manusia yang lain pastinya akan berbeda. Jadi kita menyesuaikan dengan perilaku-perilaku yang dilaksanakan, yang diterapkan oleh semua pekerja itu tersebut.
Pengumpulan informasi tentang perilaku pelaksanaan kegiatan kerja yang mencakup perasaannya, apakah nyaman atau enggak dengan pekerjaan tersebut. Oh, saya enggak nyaman Pak di sini. Saya jenuh dengan mengurus tunjangan gaji, tunjangan hari tua, mengurus tunjangan kesehatan. Saya jenuh dengan itu. Perasaannya seperti apa? Itu perlu adanya pendekatan. Kemudian komunikasi pastinya. Komunikasinya, oh saya nggak nyaman nih dengan rekan kerja saya. Nah itu adalah perilaku manusia. Mungkin nanti kalau ditaruhkan di berbeda divisi, nah itu perlu dianalisis. Apakah dengan berpindah di beda divisi itu dirasa efektif atau enggak. Kemudian pengambilan keputusan dan tulis menulis. Jadi semua berkaitan dengan pengambilan keputusan dan tulis menulis itu termasuk adalah informasi yang dikumpulkan untuk analisis pekerjaan. Kemudian pekerjaan itu membutuhkan apa? Mesin-mesin, alat-alatnya, perlengkapannya, dan alat bantunya. Contoh dalam suatu manajemen HR, Human Resource Department, HRD, itu membutuhkan apa aja? Contoh komputer sebanyak 10 unit karena karyawannya ada 10. Alat-alatnya apa aja? Kalkulator. Perlengkapannya apa aja? Kemudian alat bantunya apa aja? Nah, itu perlu dianalisis. Dalam suatu produksi butuh apa aja agar memudahkan seorang pekerja menyelesaikan pekerjaannya sehingga membutuhkan alat-alat yang lebih mempercepat dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Tapi cukup hati-hati karena sekarang ini banyak terjadi bahwa manusia akan digantikan dengan mesin-mesin. Maka analisis pekerjaan ini bisa juga, oh ternyata seperti ini nggak membutuhkan manusia, kita cukup dengan mesin saja. Nah itu nanti kalau kita semua tidak meningkatkan skill ataupun knowledge, itu akan dikalahkan dengan mesin. Padahal mesin itu sendiri adalah buatan manusia untuk mempermudah kegiatan pekerjaan manusia. Akan tetapi nanti manusia juga bisa akan diganti oleh mesin. Makanya cukup hati-hati dengan ini, makanya selalu tingkatkan knowledge, selalu tingkatkan skill di sini. Kemudian adalah standar pelaksanaannya seperti apa. Kalau dalam suatu PT pasti ada SOP-nya, ISO. Nah, itu standar pelaksanaannya seperti apa. Untuk kadang dalam suatu perusahaan pun mau masuk ke dalam kantor itu harus melalui zona hijau, zona kuning itu nggak boleh. Zona merah tuh sangat nggak boleh. Ada SOP-nya. Menggunakan baju apa ketika masuk dalam kantor. Nah itu harus ada SOP-nya. Kemudian standar-standarnya, standar pelaksanaannya itu apa? Mutunya seperti apa? Nah itu perlu adanya dari analisis ini, perlu adanya pengumpulan berkaitan dengan standar. Jadi harus ada flowchart. Flowchart itu mulai dari masuk sampai akhir keluar itu harus jelas. Nah itu adalah standar pelaksanaan. Kemudian kondisi kerja. Nah itu mengenai lingkungan kerja fisik. Oh di sini masih panas, solusinya seperti apa? Oh nambah blower. Nah itu perlu dianalisis lingkungan kerja fisiknya seperti apa. Kemudian jadwal kerjanya. Oh di sini masih banyak orang-orang yang nongkrong. Nah itu jadwal kerjanya harus disesuaikan. Apakah kemarin kita mempelajari tentang flexi time atau apapun itu yang kemarin kita pelajari, nah itu disesuaikan jadwal kerjanya seperti apa. Kemudian, nah ini interaksi antara anggota atau lingkungan kerja non fisik. Kalau fisik itu berkaitan dengan tempat, suara, kebisingan, kemudian udara, ventilasi udara. Nah itu adalah lingkungan kerja fisik. Kalau interaksi antara anggota
itu adalah lingkungan kerja non fisik. Apakah dengan teman tadi, kegiatan di perilaku manusianya tadi juga ini berkaitan dengan kondisi pekerjaan. Oh, saya nggak sesuai dengan pimpinan saya, itu ada di interaksi anggota. Kemudian besarnya insentif. Nah, insentif itu apakah insentif itu berkaitan dengan gaji juga, berkaitan dengan tunjangan-tunjangan, apakah dengan skill yang diberikan oleh para pegawai itu apakah insentifnya sudah sesuai apa belum, itu perlu dianalisis. Nah, itu adalah kondisi kerja. Kemudian persyaratan pelaksanaannya, ya pengumpulan informasi tentang hubungan ya ini antar pekerjaan dan pengetahuan dan keterampilan. Nah, itu tadi berkaitan dengan knowledge dan skillnya. Oh, knowledge-nya ini perlu lulusan apa, lulusan S2 manajemen konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Nah, itu pengetahuannya. Nah, terus keterampilannya Pak harus menguasai bahasa Inggris minimal 450 TOEFL-nya. Nah, itu adalah persyaratan pelaksanaannya. Nah, contohnya itu. Terus kemudian bisa multitasking, itu termasuk keterampilan. Atau pendidikan training pengalaman kerjanya. Nah, itu pengalaman kerjanya. Training pernah mengikuti pelatihan kecelakaan keselamatan kerja. Nah, itu juga bisa menjadi keterampilan juga. Kemudian persyaratan pribadi pastinya dengan kemampuan, karakter fisik, kepribadian, dan minat. Ya, itu adalah persyaratan pribadi. Selanjutnya, ini adalah tujuan analisis pekerjaan, menyediakan informasi realistik yang berkaitan dengan aktivitas, kemudian kondisi tempat kerja, dan persyaratan kerja kepada pelamar kerja. Jadi, tadi sudah saya jelaskan, menyediakan informasi realistik yang berkaitan dengan aktivitas, kondisi tempat kerja. Jadi kondisi tempat kerjanya tadi seperti apa, kemudian persyaratan kerja tadi S2, manajemen lulusan ekonomi, manajemen. Nah, itu adalah persyaratan kerja kepada pelamar. Kemudian identifikasi hubungan antara atasan dan bawahan. Nah, itu perlu diidentifikasi apakah atasan itu suka dengan bawahan, bawahan suka dengan atasan atau enggak. Nah, itu tujuannya adalah identifikasi hubungan antara atasan dan bawahan. Mengidentifikasi tadi suka atau enggak antara atasan dengan bawahan. Kemudian membantu dalam merumuskan aktivitas setiap karyawan kaitannya dengan tugas. Tadi kan karena sudah ada SOP-nya, pastinya membantu merumuskan flow chart-nya itu harus jelas. Tadi sehingga aktivitas-aktivitas itu enggak, kegiatannya harus sesuai. Kemudian yang keempat, menyediakan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan tentang ketenagakerjaan konsisten dengan aspek legalitas. Nah, itu tadi apakah sesuai dengan undang-undang yang ada, informasi keputusannya itu sudah sesuai dengan undang-undang belum. Contoh, oh dalam suatu perusahaan ternyata tidak ada tunjangan kesehatan, apakah itu sesuai dengan aspek legalitas? Kan di situ pastinya belum sesuai dengan aspek legalitasnya ini. Jadi semua harus sesuai dengan peraturan yang ada dalam perundang-undangan. Kemudian berkaitan ini juga adalah ada peraturan berkaitan dengan peraturan-peraturan yang ada dalam suatu perusahaan. Pastinya sebelum kita kerja pastinya ada kontrak. Kontrak itu apakah sesuai dengan kontrak kita, konsisten nggak dengan
apa yang sudah dijanjikan dengan apa yang sudah diberikan kepada pekerja. Nah, itu juga tujuan analisis pekerjaan itu adalah memberikan informasi yang sesuai dengan kontrak itu, agar kontrak itu nggak miss nanti tengah-tengahnya itu. Kemudian sumber informasi pelatihan yang diperlukan pastinya, untuk perencanaan dan pengembangan karir itu pelatihannya untuk pengembangan karir terutama itu seperti apa pelatihannya. Tujuannya dapat digunakan sebagai alat yang memfasilitasi redesign dan perubahan kerjaan. Kemarin ada desain pekerjaan, kemudian dianalisis, ternyata ada perubahan-perubahan nih, kemudian diredesain lagi karena ada suatu masalah yang akibat dari desain tadi, perencanaan tadi, itu desainnya itu nggak sesuai setelah dianalisis. Nah, itu bisa menjadi alat sebagai memfasilitasi sebagai redesign atau perubahan kerja. Kemudian dapat memfasilitasi perubahan organisasional juga bisa. Ternyata setelah terjadi tadi analisis pekerjaan, ternyata struktur atau perubahan organisasinya bisa dirubah itu. Struktur organisasinya, ternyata nggak sesuai nih dengan manajernya si A. Kita harus ganti yang sesuai dengan kriteria-kriteria atau pelamar kerja atau kriteria-kriteria yang sesuai dengan kedudukan yang dijabat. Nah, itu harus karena akibat dari analisis pekerjaan ini bisa memfasilitasi untuk perubahan organisasional tadi. Kemudian yang terakhir, memberikan pedoman bagi supervisor, penyelia, dan pengampu pekerjaan dalam menulis referensi, mempersiapkan resume untuk karyawan yang meninggalkan dan mencari pekerjaan baru. Jadi dari analisis pekerjaan ini bisa jadi pedoman bagi pimpinan atau supervisor dalam menulis referensi, mempersiapkan resume untuk karyawan yang meninggalkan. Jadi kalau karyawan yang meninggalkan pekerjaan itu biasanya kan ada catatan-catatannya, alasan resign, kemudian keluar surat resign, dikarenakan apa resign, itu kan biasanya dicatatkan di situ. Karena di pekerjaan sebelumnya bermasalah, akan dicatat di situ. Jadi benar. Jadi biasanya tulisannya adalah yang bertanda di bawah ini, supervisornya benar bahwa si A bekerja di sini dan resign sejak tanggal berapa, kemudian alasan resignnya terus di bawah ditulis oleh. Nah, itu sebagai pedoman bagi supervisor dalam kalau karyawannya itu meninggalkan pekerjaan dan mencari pekerjaan baru. Itu tujuan analisis pekerjaan. Selanjutnya adalah tahap dalam analisis pekerjaan. Diambil keputusannya dulu tentang informasi yang akan digunakan. Informasi-informasi apa aja yang perlu kita cari, kemudian kita gunakan. Selanjutnya meninjau kembali relevansi informasi yang melatar belakangi bagian organisasi dan bagian proses. Jadi tadi ada flowchart ya, bagian-bagiannya itu harus ada gambaran-gambarannya, apakah relevan enggak informasi-informasi yang ada ini. Kemudian memilih posisi yang dapat mewakili posisi-posisi lain yang ada. Jadi harus ada perwakilannya. Kemudian baru menganalisis pekerjaannya. Setelah itu membuktikan, apakah setelah membuktikan diolah, kemudian apakah dibuktikan. Kemudian dibuktikan dengan informasi itu, informasi hasil analisis pekerjaan pada pekerja, pelaksanaan pekerjaan tersebut, dan pada atasan langsung. Jadi dibuktikan kepada atasan dan pekerja.
Kemudian untuk memastikan bahwa informasi dan hasil analisis pekerjaan adalah benar dan telah lengkap. Jadi harus dibuktikan dulu kepada pekerja dan kepada pimpinan. Kemudian baru menyusun job desk-nya, menyusun deskripsi pekerjaannya itu seperti apa, job spec-nya seperti apa, spesifikasi pekerjaannya seperti apa, yang merupakan hasil nyata dari analisis pekerjaan. Jadi tadi setelah dianalisis semuanya, kemudian baru muncul itu deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaannya. Oh, sekretaris, deskripsi pekerjaannya apa, spesifikasi pekerjaannya apa, membuat surat menyurat, kemudian berkaitan dengan pencatatan notulen, itu adalah job desk, deskripsi spesifikasinya seperti apa, itu termasuk. Nah, selanjutnya ini metode pengumpulan informasi dalam analisis pekerjaan. Ini melalui observasi, melalui pengamatan. Metode analisis ini relatif sederhana dan langsung pastinya, karena kita harus hanya mengamati saja. Dapat digunakan sendiri atau bersama-sama dengan metode analisis pekerjaan yang lainnya. Dan dalam hal ini, jadi observasi ini bisa digabungkan juga dengan metode analisis lain. Dalam analisis pekerjaan, dan setelah ini ada apa aja nanti kita pelajari lagi. Kemudian dalam hal ini informasi yang dicatatkan mencakup apa yang diselesaikan, bagaimana menyelesaikannya, berapa lama dikerjakan. Jadi nanti dicatat semuanya informasi-informasi, apa yang telah diselesaikan dalam waktu, bagaimana menyelesaikannya. Jadi melalui mesin tadi, atau langsung tenaga manusia, atau melalui komputer. Nah, itu bagaimana menyelesaikannya. Kemudian menyangkut apa yang diselesaikan dalam satu hari itu, menyelesaikan apa aja pekerjaannya. Kemudian berapa lama dalam satu hari itu, satu hari itu menyelesaikan berapa pekerjaan. Nah, itu harus dicatat. Kemudian seperti apa lingkungan kerjanya, apakah panas. Nah, makanya itu perlu adanya observasi, kelengkapannya apa aja yang digunakan. Itu gunanya metode pengumpulan informasi untuk analisis pekerjaan. Nah, ini observasi itu bisa efektif bila yang dianalisis sebagian besar adalah kegiatan kerja fisik, biasanya berkaitan dengan junjung-junjung. Makanya kalau observasi biasanya mandor. Nah, itu adalah efektif itu, Pak. Fisik yang dapat diamati, ada barangnya, ada bentuknya. Itu biasanya. Kalau yang non fisik itu biasanya tidak efektif. Nah, kalau nggak ada contoh untuk mempromosikan, itu kan promosi itu kan nggak ada contoh asuransi, ya nggak ada barangnya. Itu semua adalah bisnis kepercayaan. Nah, itu biasanya diobservasi itu kurang efektif. Kemudian bila pekerja yang tidak efektif, ya bila pekerjaan yang dianalisis, nah ini non fisik, biasanya itu nggak ada fisiknya, nggak ada barangnya, lingkungan kerjanya, mesinnya nggak ada. Nah, pekerjaan seperti itu kan pasti ada. Nah, itu biasanya kalau diobservasi kurang efektif. Kemudian bila karyawan yang diobservasi tidak terlalu melakukan kegiatan kerja, jadi karyawannya tuh yang jadi sampel itu salah, itu biasanya gagal untuk diobservasi. Terus kemudian bila karyawan tahu kalau diobservasi lah, biasanya terus melakukan perubahan perilaku, bisa aku kerjanya tak sergap-sergap lah, kerjaannya saya rajin-rajin kan. Nah, itu biasanya kalau tahu diobservasi itu biasanya kayak kalian, kalau saya tiba-tiba datang gitu langsung tiba-tiba rapi gitu. Nah, itu karyawan pun seperti itu, akan mengalami perubahan perilaku ketika diawasi. Nah, itu biasanya informasi-informasi untuk menganalisis pekerjaan itu kurang efektif kalau ketika ada perubahan perilaku karena tahu kalau diobservasi. Nah, ini
Metode pengumpulan selanjutnya wawancara, ada terstruktur dan tidak struktur. Metode wawancara memerlukan analis bertemu dengan pelaksana pekerja, jadi harus tatap muka. Biasanya waktunya akan lebih lama karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Nah, ada dua metode wawancara. Terstruktur itu wawancara mengikuti, jadi sudah dibuat pertanyaannya. Sudah dibuat terstruktur, pertanyaannya sudah disiapkan. Kalau tidak struktur itu mengikuti alur. Jadi pertanyaan-pertanyaannya belum ada daftarnya. Nah, itu adalah pengumpulan data secara pengumpulan data informasi untuk hasil pekerjaan dengan cara metode wawancara. Nah, ini lanjutan wawancara. 3 tipe wawancara untuk mengumpulkan informasi. Yang satu wawancara individual, wawancara setiap karyawan secara individu, berarti face to face. Yang kedua adalah secara kelompok. Yang ketiga adalah dengan supervisornya. Penyelia itu supervisor dengan pimpinannya, sehingga yang mengetahui memahami pekerjaan yang dianalisis. Kemudian ini beberapa pertanyaan, ini bisa diolah lagi pertanyaan-pertanyaannya. Ini hanya sebagai contoh, silahkan jangan baca sendiri. Selanjutnya ini adalah beberapa pedoman dalam melaksanakan wawancara yang dapat diikuti oleh analisis pekerjaan. Ini nggak baku, bisa dikembangkan lagi, silahkan jangan baca sendiri. Jadi analis dan penilainya harus bekerja sama, kemudian melakukan pendekatan pendahuluan, ikuti pedoman struktur, terstruktur, daftar pertanyaan. Nah, ini adalah pedoman-pedomannya. Nah, yang selanjutnya adalah dengan kuesioner. Biasanya kuesioner itu ya ini juga dibagi dua juga, terstruktur dan tidak struktur. Kalau terstruktur itu sudah ada batasan-batasannya, tertutup sudah ada skalanya, itu terstruktur. Kalau terbuka itu biasanya kuesioner yang responden diberikan kebebasan menjawab dan tidak disediakan pilihan jawabannya. Secara kasarannya adalah esai. Jadi jawabannya terserah dari si responden atau yang menjadi sampel atau pekerjanya itu sendiri. Nah, kemudian hasil analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan tidak hanya melibatkan upaya menganalisis isi pekerjaan, tetapi juga laporan hasil analisis umumnya. Nah, itu nanti bisa dilaporkan kepada direksi, kemudian kebijakannya apa, kemudian menentukan bentuk deskripsi pekerjaannya itu seperti apa, dan spesifikasi pekerjaannya seperti apa. Nanti job desk dan spek kita akan pelajari. Nah, ini deskripsi pekerjaan. Nah, ini tadi deskripsi pekerjaan tidak ada bentuk standar untuk menulis deskripsi. Jadi ini hanya sebagai contoh saja. Meskipun demikian, sebagian besarnya adalah yang pertama identifikasi pekerjaannya, ringkasan pekerjaan, tugas, wewenang, tanggung jawab, standar kinerja, hubungan, kemudian kondisi kerjanya, itu deskripsi pekerjaannya. Kemudian spesifikasi pekerjaannya adalah ini juga tidak ada hal yang baku, beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam menyusun spesifikasi pekerjaan, yaitu spesifikasi untuk orang yang terlatih dan tidak terlatih. Jadi pekerjaan yang terlatih itu seperti apa, yang tidak terlatih itu seperti apa. Kemudian berdasarkan pendapat, kemudian berdasarkan analisis statistik. Yang terakhir adalah kegunaan analisis pekerjaan itu sendiri adalah penarikan dan seleksi. Jadi ada rekrutmen dan seleksi itu kriteria rekrutmennya itu apa, tadi ada S2 dan lain-lain, seleksinya yang digunakan itu seperti apa, kemudian kompensasinya itu yang pantas seperti apa, yang sesuai dengan tadi hasil analisis itu, kemudian penilaian kinerjanya, pelatihan dan evaluasi. Jadi mungkin cukup sekian, ini sudah
terlampau panjang. Jadi tetap belajar, walaupun saya hanya share video, tapi tetap belajar, tetap baca, walaupun sudah saya jelaskan. Uh, Tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan. Semoga pandemi ini segera berakhir, sehingga kita dapat tatap muka secara langsung. Mungkin sekian, semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Terima kasih.